Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you buat kalian semua yang udah nge-DM gue, nge-email gue, dan udah donasi untuk podcast gue. Dan kalau misalkan lo mau donasi buat podcast gue, buat nge-support gue gitu ya, lo bisa donasi lewat Sawedia yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Atau lo bisa donasi lewat Sawedia yang udah gue kasih gambarnya di QR code-nya di video YouTube. Nah, hari ini ada podcast yang lumayan temanya agak sedih ya. Temanya bukan sedih juga sih, maksudnya emang awalnya bakal sedih-sedihan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya gue bakal mencoba untuk memotivate lo, mencoba untuk membuat lo tuh supaya nggak sedih-sedihan lagi gitu. Dan di podcast hari ini adalah tentang bersikap baik-baik aja meskipun lu lagi nggak baik-baik aja gitu. Wah, itu gue yakin kok, kayak maksudnya hal seperti ini, lu lihat dari judulnya aja mungkin ini udah hal yang tiap hari lu bakal rasain gitu. Mungkin kalau misalkan lu udah tua gitu ya, udah tua, udah berumur, udah umur 20, 30, 40, ketika lu dilanda masalah gitu, lu bakal merasa untuk udahlah, ngapain sih gue marah-marah, ngapain sih gue bentak-bentak atau ngamuk-ngamuk. Jadi seakan-akan kayak orang-orang tuh pasti bakal ngomong kayak, ya kalau misalkan ada masalah di umur segini mah tinggal jawab ya udah, mau gimana lagi gitu. Ya gak sih, kayak semua orang kan pasti di umur segini pasti kayak udah capek gitu kan, marah-marah segala macam. Ya udahlah, gue pikirin yang penting-penting aja gitu. Cuman di luar sana masih ada orang-orang yang ketika mereka tuh masih merasa sedih gitu ya. Mungkin ada yang masih pengennya marah-marah atau ya ngasih lihat ke orang lain kalau mereka tuh sedih gitu. Ngerti gak sih? Atau enggak si emosinya tuh disalurkan ke orang lain gitu. Masih ada loh orang yang seperti itu gitu. Dan di podcast hari ini, sebelum kita mulai podcast hari ini, gue ingin bertanya dulu ke kalian semua, apa kabar kalian semua? Apakah lu baik-baik aja? Dan apa yang lu rasain hari ini? 3 hal itu mungkin jadi hal yang sebenarnya klise gitu ya, hal yang ketika gue tanyain ke orang-orang tuh kayak seakan-akan kayak, aduh, garing lah nanya hal kayak gitu. Cuman ketika gue nanyain orang, maksudnya ketika orang bertanya ke gue seperti itu, ya gue ngerasa lu nggak perlu tahu masalah gue apa. Gue cuma pengen dapat ada orang yang bertanya hal seperti itu ke gue gitu. Ngerti nggak sih? Pasti lu pernah ngerasain hal itu juga. Dan gue tuh nggak iseng nanyain pertanyaan itu. Kenapa? Karena gue tuh ada tujuannya. Tujuannya adalah karena gue tahu kalau misalkan kita semua tuh pasti punya masalah dalam hidup kita masing-masing. Apalagi di zaman pandemi kayak gini. Bahkan kalau misalkan lu lihat di zaman pandemi ini, gue yakin kok, bukan yang gue ngedoain atau nyumpahin ya, cuma maksudnya gue yakin banyak orang di luar sana yang dia tuh mungkin punya masalah di dalam keluarganya, mungkin masalah finansial, mungkin masalah emosi, psikologi, mungkin masalah segala macam lah. Bahkan kalau misalkan lu tahu di awal-awal pandemi kan banyak orang tuh di zaman pandemi ini pasti orang-orang yang pasti kedapet itu masalah finansial, itu udah pasti. Kenapa? Karena ya semua orang pasti istilahnya apa ya, kondisi kayak ini siapa sih yang bakal dapat banyak uang gitu, ngerti gak sih? Karena semua orang pasti kan kesusahan gitu ya, mulai dari kesehatan, mulai dari ya segala macam lah kesehatan, terus mulai dari kondisi kehidupan, kayak hal yang tiap hari kebutuhan primer gitu, itu kan agak susah ya di zaman kayak gini. Dan mungkin kalau misalkan lo ingat juga zaman-zaman awal pandemi, banyak yang orang yang bilang karena kita sekarang work from home sama school from home gitu ya, banyak orang yang tiap hari itu ketemu sama keluarganya. Karena hampir setiap hari ketemu sama keluarganya, yang terjadi adalah ketika mereka tiap hari ketemu, akhirnya mereka tuh bosen. Akhirnya mereka tuh ngerasa kayak, ini orang apa sih, bisa gak sih pergi aja gitu. Banyak loh orang yang seperti itu. Dan akhirnya banyak orang yang ngerasa bosen di rumah. Mereka tuh gak seneng di rumah, mereka tuh jenuh di rumah. Akhirnya mereka tuh pergi keluar. Dan ketika keluar, akhirnya mereka menyebarkan penyakit ke orang lain gitu. Tapi itu menurut gue, kalau misalnya kita nggak usah ngomongin tentang orang kayak gitu nggak bertanggung jawab atau gimana. Cuman ya logikanya pasti ada orang yang bakal punya masalah terus di rumah gara-gara di pandemi ini kita bakal terus-terusan ketemu orang yang sama gitu. Dan
jujur apa yang gue mau ceritain sekarang itu adalah apa yang gue sedang rasakan beberapa waktu lalu, di mana gue tuh mendapatkan sebuah masalah. Dan ketika gue merasakan masalah itu, gue tuh nggak bisa cerita ke orang lain. Kenapa? Karena ya menurut gue orang lain, siapa sih yang mau ngedengerin cerita gue? Karena orang lain juga menurut gue punya cerita masalah mereka masing-masing gitu. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak, wah, mending gue daripada gue mengeluh gitu ya. Dan abis itu daripada gue ceritain ke orang lain, mending gue bikin konten aja. Mending gue jadiin konten. Mungkin ada orang yang merasa hal yang seperti gue rasain sekarang, tapi mungkin orang itu nggak tahu gitu kalau misalkan di luar sana ada nggak sih orang yang merasakan hal yang sama seperti dia gitu. Dan di tema hari ini mungkin gue bisa membantu lu semua yang lagi ada masalah di dalam hidup lu, supaya mungkin gue bisa nemenin lu. Kenapa menurut gue lu harus tetap terlihat baik-baik aja sama orang lain, meskipun nyatanya itu lu sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi gini, banyak pengalaman yang gue rasain beberapa waktu kemarin. Gue ambil salah satu aja deh. Gue punya satu pengalaman di mana gue tuh punya masalah sama banyak orang. Gue punya masalah di luar keluarga gue, dan gue punya masalah di keluarga gue juga gitu. Dan ketika gue merasakan hal itu, satu hal yang pasti yang gue bisa kasih tahu ke lo adalah, yang gue rasakan adalah perasaan emosi, perasaan dimana gue tuh pengen keluar dan gue tuh pengen menyendiri, perasaan dimana gue tuh bingung kenapa gue harus mendapatkan hal ini. Dan habis itu gue juga merasakan hal yang seperti kayak, ya ampun, kenapa sih harus terjadi hal ini gitu. Kan semua orang pasti pernah bertanya hal seperti itu kan, dan pasti salah satu kalimat pertanyaan yang selalu dikeluarin sama kita adalah kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa harus gue yang merasakan hal itu gitu. Dan ketika gue merasakan hal itu tuh, gue rasanya cuma pengen diem aja. Gue tuh jadi nggak mau ngapa-ngapain, dan gue jadi tidak memiliki motivasi apapun. Gue kayak unmotivated. Gue tidak punya pikiran untuk udahlah gue habisin waktu gue untuk kerja aja deh misalkan gitu, untuk ngilangin pikiran gue. Enggak, pikiran gue cuma pengen diem doang. Gue akhirnya cuma pengen bahkan main game pun gue nggak mau loh. Yang sesuatu yang bisa mendistract lo dari kehidupan nyata, nggak mau. Gue pengennya seakan-akan kayak gue pengen nyari solusi untuk hal itu secepat mungkin gitu. Dan akhirnya gue mikir di situ, apakah orang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan atau enggak gitu. Karena ketika gue memiliki perasaan seperti itu, gue ngerasa teman-teman gue kayak kelihatannya happy aja gitu. Ya namanya juga Instagram, sosial media kan pasti kelihatannya kayak happy doang gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Dan kalau misalkan lo tahu, ini cerita dikit sih. Gue juga sering banget ngelihat teman-teman gue merasakan hal yang sama seperti gue, tapi mereka tuh nguploadnya tuh di second account misalkan, atau di close friend-nya, atau mungkin di Twitternya yang digembok di private gitu ya, cuman gue doang yang bisa lihat misalkan. Dan dari itu gue ngerasa kayak, wah, ketika di Instagram, di sosial media mereka terlihat hebat, terlihat happy, terlihat seneng, ternyata di belakangnya tuh enggak gitu. Ternyata apa yang mereka rasakan di belakangnya itu sama seperti apa yang gue rasakan di belakang sosial media gitu. Dan gue pernah menyesal merasakan hal yang ketika gue merasakan hal negatif dalam hidup gue gitu. Gue merasa menyesal ketika gue ngelimpahin rasa kesal itu ke orang lain. Ini udah lumayan lama sih. Ini salah satu turning point gue, di mana gue tuh nggak mau melimpahkan energi negatif ke orang lain ketika gue sedang ada masalah gitu. Ini udah lama sih ceritanya, zaman gue masih SMA gitu ya, mungkin kelas 2 SMA kalau nggak salah. Ketika gue tuh lagi ada masalah, di mana gue tuh terancam nggak naik kelas waktu itu. Gue terancam nggak naik kelas, dan abis itu gue tuh bingung gitu, apa yang harus gue lakukan, karena gue nggak bisa belajar. Gue bukannya nggak bisa belajar, karena gue nggak suka belajar gitu. Bukan passion gue belajar gitu, meskipun gue tahu itu harus gue selesaikan sekolahnya gitu. Dan akhirnya ketika zaman itu tuh gue ngerasa kayak, waduh, apa yang harus gue kerjain ya? Ya udahlah, gue belajar aja deh. Ini kan sekarang ada ulangan ya, abis ini ada ujian. Ya udah, gue harus belajar untuk ujian yang sekarang supaya bisa ngebenerin nilai gue ke depannya
supaya gue bisa naik kelas gitu. Dan ketika gue belajar itu, hati gue tuh ngerasa, otak gue tuh ngerasa panas gitu, ngerasa kayak aduh fuck lah, kayak maksudnya kesel banget sama dunia gue. Kenapa sih gue harus bego kayak gini? Kenapa sih gue nggak bisa belajar? Kenapa sih passion gue bukan belajar gitu? Dan ketika gue lagi belajar gitu ya, teman gue tiba-tiba ngambil catatan yang gue pakai buat belajar dan dia kabur gitu. Dan wah, itu gue malu sih ya. Di situ tuh gue tiba-tiba marah, gue ngebentak dia di kelas gitu ya. Gue ngebentak dia sambil gue mukul meja yang keras gitu kan, sambil gebentak, dan satu kelas tuh diem kan ngeliatin gue. Dan gue di situ gue malu banget, kenapa sih gue harus marah gitu. Jadi seakan-akan kayak memang sih maksudnya dia yang salah gitu ya. Dia tiba-tiba ngambil kertas gue tanpa izin dan gue marahin ya memang salah dia gitu kan. Tapi di situ gue langsung mikir, kenapa gue harus marah gitu? Kenapa gue harus marahnya tuh kenapa harus sampai ngebentak dan teriak-teriak gitu? Kenapa gue nggak bisa ngomongin baik-baik sama orang itu gitu? Di situ gue langsung mikir gitu, kenapa kok gue kayak gitu? Dan di situ gue mulai sadar kalau misalkan ketika lo memiliki energi negatif, aura negatif yang lo sedang dapatkan sebelum lo diambil si kertasnya itu, di saat itulah ketika energi negatif itu mengalir dari otak lo ke orang lain gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi seakan-akan orang lain tuh gak ngerasa energi negatif yang lu punya, tapi dia harus mau gak mau menampung energi negatif yang lu kasih ke dia gitu. Contoh lagi deh, misalkan ini, lu tau gak sih waktu itu sempat ada video yang viral yang ada orang naik mobil apa sih, Pajero atau Fortuner gitu ya, yang dia tuh nabrak cewek naik motor, terus habis itu dia ngelong apa sih, kayak nunjuk pistol gitu. Habis itu dia bilang, gue jalan gitu. Itu kan gue yakin kok ketika dia berkata seperti itu kan sebenarnya dia yang salah, tapi dia nggak mau disalahin. Kenapa? Karena gue yakin dia punya energi negatif yang dia tuh punya sebelum nabrak motornya, atau mungkin ketika nabraknya dia mendapatkan energi negatif. Contoh misalkan sebelum nabrak deh, mungkin dia punya masalah sama keluarganya, atau punya masalah pekerjaan, masalah sama temennya mungkin, atau sama pacarnya, kita nggak tahu. Habis itu ketika dia nggak sengaja nabrak orang, akhirnya si orang itu yang harus menanggung energi negatif dia dengan cara apa? Dengan cara diancam pakai pistol, atau ditabrak pakai mobilnya, ketabrak pakai mobilnya gitu. Dan atau mungkin ketika dia tuh menabrak si pengendaranya, dia mendapatkan aura negatif di mana dia tuh ngerasa takut, ngerasa bersalah, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dengan cara apa dia bisa keluar dari masalah itu? Dengan cara mengacungkan senjata ke orang lain gitu, untuk orang lain supaya dia tuh nggak membuat masalah dia semakin besar. Padahal dengan cara seperti itu lu bakal mendapatkan masalah yang lebih besar, ya nggak sih gitu. Dan gue pernah juga zaman ini baru kejadian sih beberapa tahun lalu, 2018 kalau nggak salah. Gue tuh ngerasa tertekan sama lingkungan gue. Akhirnya gue dulu waktu itu masih punya pacar gue ya. Waktu gue masih pacaran, pacar gue tuh cewek gue tuh malah jadi apa ya, penampungan untuk aura negatif gue gitu. Lu pernah dengar nggak sih istilah toxic relationship atau hubungan yang toxic gitu? Nah itu yang gue lakukan pada tahun 2018 ketika gue dapat tekanan, cewek gue malah jadi tempat penampungan untuk aura negatifnya. Dan itu gue yang salah. Harusnya kan itu masalah gue sendiri, tapi kenapa gue sebarin ke orang lain gitu? Dan itu yang terjadi sama banyak orang ketika mereka mendapatkan toxic relationship. Contoh misalkan lu punya pacar yang dia tuh nggak ngebolehin lu ketemu sama pasangan yang beda jenis, misalkan orang yang beda jenis misalkan, atau main sama teman-teman lu misalkan nggak dibolehin sama si pasangan lu. Nah itu tuh adalah aura negatif dari pasangan lu ke lu. Contohnya misalkan si pasangan lu itu punya aura negatif tentang insecure, atau dia tuh overthink, anxious, dia tuh takut kalau misalkan lu punya pasangan lain daripada lu, padahal kan sebenarnya itu overthinknya dia doang gitu, itu aura negatifnya dia doang, tapi masuk ke lu gitu, tapi kayak semacam ke sebar ke lu gitu, dan akhirnya lu jadi punya aura negatif juga, padahal seharusnya lu nggak punya aura negatif, tapi karena dia, akhirnya lu bisa jadi punya aura negatif juga gitu. Itulah kenapa ada semacam
apa sih, pepatah atau semacam itulah, kayak pepatah, bukan pepatah juga sih, kayak orang-orang ngomong kan kayak yang namanya pasangan itu kan sifatnya pasti 11-12 gitu. Gitu. Nah, akhirnya gitu loh. Jadi akhirnya gue baru sadar kalau misalkan yang namanya situasi negatif, ketika gue punya sesuatu yang negatif, gue tuh bukan harus marah-marah sama orang atau gimana sama orang, tapi ya ketika gue merasakan hal negatif tuh harusnya gue diem aja. Gue maksudnya kayak sabar gitu, gue mencoba untuk terlihat baik aja daripada gue harus marah-marah ke orang, ujungnya gue malah bikin masalah yang baru gitu. Pernah gak sih lu kayak lagi kesel terus ada orang nanya-nanya ke lu jadi kesel sama dia juga, ya itu kan lu menciptakan masalah baru, ya gak sih? Akhirnya orang itu jadi malas sama lu juga, ngerti gak sih? Padahal dia nggak tahu kalau misalkan tuh lagi kesel. Memang sih manusiawi yang namanya emosi, kekesalan itu manusiawi. Cuman kalau misalkan menurut gue ya, mungkin yang namanya emosi itu bisa dikontrol sih, bisa diatur sih menurut gue. Meskipun itu agak susah ya, tapi aku menurut gue bisa sih gitu. Ini tuh untuk penutup ya, ini ada analogi yang menurut gue sangat make sense. Ini analogi waktu zaman COVID baru menyebar gitu ya. Kalau misalkan lu ingat waktu itu ada waktu awal-awal pandemi itu ada iklan, bukan iklan ya, kayak semacam yang mengajari masyarakat gitulah istilahnya, kayak video gitu, ngajarin kalau misalkan COVID itu sangat menyebar, dan dia tuh pakai analogi kayak korek api. Jadi korek api dijajarin banyak terus dibakar gitu. Nah, menurut gue ini analoginya sama sih. Ketika lu punya ketika ada satu orang yang memiliki aura negatif dan aura negatif dikasih ke orang lain bakal dapat aura negatif juga. Habis itu dia bakal sebarin lagi orang lain, sebarin lagi gitu. Dan jadi itu sama kayak lu tuh di apa ya, kayak berjejer korek api yang berjejer gitu ya. Ketika lu tuh menghindar dari orang yang memiliki aura negatif, ya ujungnya lu nggak bakal menyebarkan aura negatif ke orang lain gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut gue sangat sangat penting buat kalian semua untuk tidak menghancurkan hidup orang lain hanya karena lu mendapatkan aura negatif dari orang lain gitu, atau mungkin karena lu memiliki hari yang sangat buruk pada saat itu gitu. Dan gue yakin kalau maksudnya mungkin lu lagi merasakan hal yang buruk pada hari ini gitu, tapi bukan berarti orang lain harus ngerasain juga yang lu rasakan gitu. Jadi menurut gue ya, ketika lu mendapatkan atau menjalani hal yang buruk, ya hal buruk itu cuma buat lu doang, jangan buat orang lain juga gitu. Jangan nyuruh orang lain harus merasakan hal yang sama seperti lu. Paling gampang kalau misalkan lu lihat di jalan gitu ya, udah sore, jam 5 sore, orang-orang udah capek kerja gitu ya, dan ketika ada masalah dikit di jalan, mereka tuh langsung marahnya tuh kenceng banget gitu, sampai woi, atau enggak sampai ada yang mukul gitu, sampai ada yang ngomong kasar gitu kan. Ya itu kan aura negatif dari orang lain ke lu gitu. Maksud gue itu sesuatu yang menurut gue sangat disayangkan lah. Maksudnya ya memang logikanya kita semua pasti pernah merasakan hal buruk, cuman menurut gue bisa diatur sih, bisa dikontrol sih menurut gue, supaya lu tuh nggak menghancurkan hari orang lain hanya karena lu memiliki hari yang buruk di hari itu gitu. Dan diem dan merenung aja itu lebih baik menurut gue ya, ketimbang ngeluarin aura negatif ke orang lain. Diem tuh dalam arti kayak lu merenung aja gitu, lu ngerasa kayak lu merenung kayak, wah hari ini gue kayak gini nih, apa yang harus gue perbaiki. Misalkan lu cari solusi aja, lu cari solusi untuk menyelesaikan masalah lu pada hari itu, ketimbang lu harus membeberkan masalah lu ke orang lain gitu. Seakan-akan kayak gitu tuh kayak jatuhnya kayak membuat orang lain itu kayak, ini orang kenapa sih gitu, punya masalah apa sih. Makanya kan ada kan orang yang ngomong kayak, ini orang punya masalah apa sih gitu ya, karena ketika orang punya masalah, mereka tuh cenderung untuk menyebarkan masalah dia tuh ke orang lain gitu. Lumayan asik juga ya ini podcast untuk hari ini, supaya lu tuh bisa lebih mengontrol emosi lu, mengatur emosi lu supaya ya istilahnya nggak banyak orang yang nggak banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang seharusnya mereka nggak dapetin dari lu gitu. Jadi sampai sini aja podcast hari ini, podcast Sepan Layar hari ini mengenai bersikap baik-baik aja meskipun lu lagi tidak baik-baik aja. Jangan lupa buat subscribe ke podcast gue atau follow podcast gue di Spotify, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang mungkin mereka tuh orangnya pemarah gitu. Atau mungkin ini untuk lu sendiri juga yang suka emosian orangnya gitu.
Sampai sini aja podcast depan layar hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.